Selamat sore, hari ini kita lagi ada di Wonosobo, ketemu pembalap lawas. Ya, oke. Acara sudah dimulai dengan bacaan basmalah. Selamat sore, seperti janji saya beberapa waktu lalu, saya akan bikin konten baru. Jadi saya jalan-jalan silaturahmi ke tempat teman-teman pembalap-pembalap lawas, karena saya masih ada koneksi dengan teman-teman di saat saya masih jadi jurnalis dulu. Nah, tamu spesial kita hari ini untuk tayangan perdana di channel Andika Hero yang belum ada namanya, kita hari ini bersilaturahmi ke tempat Rizka Wibisono. Iya, selamat sore Mas Andika. Terima kasih ya. Sama-sama. Bisa sampai ke rumah saya. Lama banget on nggak ketemu kamu. Ini pas lagi musimnya dingin di gunung, Mas. Kebetulan hari ini lagi hujan badai dari tadi. Janjian sama Awan juga nggak gampang karena beliau sekarang sibuk banget jadi salah satu marketing di salah satu perusahaan mobil, jadi memang ngatur waktunya susah. Cuma memang seperti ide-ide kita kemarin bahwa kita rencananya mau ngobrol soal cerita pembalap lawas. Banyak yang penasaran dengan kehidupan pembalap. Ya. Kalau kita bicara soal pembalap kan dia ada di jumlah yang sedikit di antara banyak orang. Sebetulnya saya adalah fansnya Mas Awan. Jadi saya masih SMA. Iya. Terus awal kuliah aja kamu masih jadi pembalap doang. Iya. Kan nonton kamu balapan. Nggak ngerasa kita jadi tiap hari bareng ya? Nah, ada satu cerita lucu. Kok kamu tiba-tiba bisa ada kuliah di Purwokerto tuh gimana, Jo? Nah, saya juga dulu sempat kita daftar ya, kuliah kita dulu pernah di UII. Ah, kita nggak sengaja Di Jogja. di Jogja. Ah, nggak Terus? sengaja saya kok ikut ini. Waktu dulu namanya SPMB. SPMB, ya. Saya nggak sengaja ikut. Kok malah masuk, keterima kayak gitu. Hukum Unsud. Hukum Unsud. Nah, jadi ceritanya saya adalah fans, beliau adalah pembalap. Jadi saya kenal beliau, tapi beliau juga nggak ngerti saya. Saya nonton balapan, saya masih belum jadi wartawan waktu itu. Nah, yang lucu adalah zaman dulu di Gor Satria itu latihan road race kan hari Selasa Kamis. Selasa Kamis ya, betul. Tiba-tiba saya ke Gor Satria dan lah kok ada, aku lihat kamu. Ah, Cuma aku kan takutnya apa ya? Karena ini on beneran apa enggak? Maksudnya yang notabene Rizka On adalah seorang pembalap nasional, tiba-tiba kok ada di Purwokerto nonton road race. Ngertiku, kamu kan jadi pembalap yang notabene ada di ruang lingkup Jogja, mekanik Jogja, bengkel di Jogja, tiba-tiba kamu ada di Purwokerto. Purwokerto. Lah itu, saya juga bingung kenapa padahal kan saya dulu kan seringnya di Jogja. Ada satu juga Cross Gading ya. Iya, dulu. Cross Gading dia juga di Purwokerto. Dia juga di Unsud juga dulu. Tapi dia ambil apa lupa saya mau. Jadi saya dulu kuliah di Unsud, kebetulan tiba-tiba ketemu teman satu ini yang Dia juga. dulunya saya ngefans jadi teman, kemudian Sekarang juga dari teman rasa saudara. banyak cerita-cerita aneh kita di Purwokerto zaman muda, kenakalan remaja. Banyak banget cerita yang lucu. Jadi bukan cuma sekedar teman, tapi kemana-mana bareng, makan bareng, segala macam. Kita apalagi dia di kosan dia dulu itu ada ada mie istimewa. di era 2004 sampai 2013. Terakhir Mami itu 2013. 13. Tapi saya keluar dari Purwokerto itu 2011 akhir kayaknya. Ya itu berarti pada aku lulus loh, karena Ya, betul. karena aku lulus kan 2011. Ya, saya masuk di Purwokerto berarti kan 2006. Lah Nek, nama Rizka Wibisono itu nama lengkapnya siapa? Aku tuh nggak ngerti nama lengkapmu, cuma ngerti Rizka Wibisono. Udah. Rizka Cuma Rizka Wibisono, cuma
ini sedikit cerita lah, lucu lah ya. Saya diceritain sama ibu ya, waktu ibu itu hamilnya saya, kakak saya itu waktu saya dari perut pun, dia kadang manggilnya itu Oon. Nggak tahu itu, dapat kata-kata itu dari mana. Jadi kamu berapa bersaudara? Saya cuma berdua sama kakak saya perempuan. Berarti bungsu ya? Iya. Berarti rodok bandel. Tapi beneran banyak cerita kita di Purwokerto zaman dulu yang iya. Di saat kita muda, kenakalan remaja yang lucu-lucu. Pembalap itu adalah artis. Jadi pembalap itu jadi orang kaya. Nih ada cerita lucu. Ada cerita lucu. Kenapa saya bilang pembalap itu kaya? Ingat nggak? Kita ketemu kayaknya nggak 2007 tapi 2005 kalau nggak salah. Saya lupa. Karena aku kan masuk 2004. Gini, tak bilangin ada cerita lucu yang aku baru pernah cerita sama kamu. Kenapa saya bilang pembalap itu kaya? Kenapa? 2004 kan masih era-era komputer toh? Ya. Kamu ingat nggak? Aku main ke kosanmu dan itu pertama kali aku pegang laptop. Tapi ini serius. Iya. Dan gimana nggak kaya? Ini kos-kosan mahal. Iya, enggak juga. Kos-kosanmu udah lumayan mahal di Purwokerto, kemudian kamu udah bawa mobil. Loh, aku numpak Supra. Aku numpak Supra. Terus kamu ada motor balap Satriamu dibawa ke Purwokerto atau saya dulu ya, sempat tak bawa di kosan. Terus kamu kuliah di era itu, kamu udah bawa mobil di era 2005. Ikut orang kaya bener. Kayak apa berarti? Circle, ya jalan-jalan di Purwokerto, buat teman-teman di Purwokerto era 2004, 2005 sampai 2010-an, ngerti kan diskotik mana yang ada di Purwokerto? Nah, dia juga pawangnya. Pawang dia, pawang. 2004, 2005 kita tuh HR Budiman, coba kita dari DKT. Betul. Ke Onsut masih ngebut banget loh. Iya, belum ada. Kita juga kalau beli rokok, namanya toko apa ya mas? BK. Wah, itu tempat belanja terhits di waktu tahun itu, 2007, 2008, 2009. Itu tempat kita belanja untuk mahasiswa, kebanyakan yang dari pokoknya saya temenan sama Oon ini bukan cuma sekedar teman yang dulu saya ngefans, kemudian sampai tahu baiknya jeleknya. Sampai tahu bau kentutnya. Nginep di kosan udah kemana-mana, terus banyak cerita seru. Kalau cerita yang aneh-aneh kita bakal sensor karena banyak banget cerita aneh-aneh. Sampai nyetir mobil dia pakai sabuk pengaman itu nggak di sini, di leher. Ingat mas? Yo inget. Coba bayangkan kita naik Katana isi 6 dari Baturadeng jam 2 pagi, turun setengah tiang pakai sabuk pengaman, udah wedi aku tenan. Ingat pakai sabuk sama di leher. Sabuk pengaman di leher itu pengalaman seru di Purwokerto. Coba, tapi banyak pengalaman aneh-aneh sama Rizka Wibisono, pembalap satu ini. Dan 2007 kemudian saya jadi jurnalis, jadi kamu pembalap, akhirnya kita tambah dekat. Iya, betul. Aku liputan balap, kamu yang jadi narasumber. Pokoknya banyak banget cerita kehidupan di Purwokerto yang kegelapan. Tapi memang Purwokerto era 2004, 2005 sampai 2010 itu sepi banget kan? Iya, masih sepi, sangat sepi. Kita aja kalau jalan dulu dari perempatan bengkel apa namanya? Bengkel siapa? Bengkel yang gede, Grand Prix. DKT. Hotel Aston sekarang. Hotel Aston sekarang. Saya kadang kalau naik motor itu pulang mau kosan, itu paling nggak ada 5 menit. Kemarin saya belum lama mas. Berapa? Dari perempatan situ mau sampai pom bensin. Pom bensin Pabuaran. Dekat kosmu dulu. Iya, rasanya itu nggak sampai mas. Kosanmu yang kanan jalan dulu terkenal 343A. Iya, betul, 343A. Itu kosan berandal kaya. Bukan berandal kaya lagi. Horor, serem.
Nek kosanku kan jelek. Maksudnya di perumahan, di Gera Satria, di dalam kamarnya kecil-kecil, wis sederhana ngono lah. Nah, habis itu saya nggak lama, setengah tahun lebih lah, sebulan, setengah tahun lebih saya pindah berlima sama teman-teman temanku. Yang di BAI. Belum. Sebelum di BAI saya kan di lapangan ini dulu, di Gria Satria. Oh, yang di blok depan. Blok F. Oh, di blok depan. F berapa saya lupa. lupa. Di belakang, kamu F. di depan. Blok F11. Di tengah. Di blok F11. Oh, rombongannya Sandy, rombongannya Aryo. Sandy, Aryo, Hengki, sama Bagong. Wah, iku wong lawas-lawas. Nah, itu orang lama. Iku nek nonton iki seneng iki. Besok kita kabarin aja. Ya iku makanya zaman dulu kita akhir-akhir di Purwokerto itu Asiatik kan tuh restoran mahal. Bahkan kita kadang mau masuk takut ya, Mas. Yo gini. Kita di Purwokerto akhirnya gini. Oh, yang orang kaya banget akhirnya jadi kayak setan. Jadi sederhana. Coba bayangin, kita itu hidup yang sangat ngawur. Tak Ya, pikir ngawurnya gini. Nek uang sakumu kan beda, uang sakumu kan lebih banyak. Saya dulu, Mas, apa adanya ini. Saya dulu juga, karena bapak saya juga dulu jual beli kendaraan. Itu saya dulu kalau kuliah juga kadang bawa pun, itu juga saya sama belajar untuk dijual belikan, Mas. Oh, berarti mobil-mobilmu itu dhisik gawe iku buat mobil sama juga saya jual belikan juga. Jadi bawa satu, nanti laku, saya pulang. Tapi kan kelihatannya gini, kelihatannya kayak orang yang ngelihat kan ini orang kaya lah. Hari ini misalnya bawa Civic Genio. Ya. Kemudian minggu depan bawa LGE. Terus hari beberapa hari kemudian ganti Innova. Itu mahal banget lu. Aku numpak Supra. Nah, itu karena dulu saya emang diajarin sama bapak, karena bapak saya dulu basicnya jual beli otomotif. Saya juga dulu kuliah pun juga ibaratnya sambi buat samben. Oh, jadi kamu ke Purwokerto itu bawa mobil ganti-ganti juga karena buat jualan? Iya, saya sama belajar dulu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun kadang sama teman-teman khususnya di otomotif, second terutama untuk di Purwokerto saya masih banyak yang tahu lah. Lu kayak siapa sekarang Adi Awi di Jogja, dia kan jual beli mobil. Iya, terus saya juga dengar Jojon Ari juga sama jual beli mobil juga. Iya, banyak kok. Bener teman-teman yang dulu terutama di otomotif dulu, teman-teman lama itu banyak yang terjun ke situ. Di ruang lingkup teman-temanku yang notabene orang desa, orang Banjarnegara, kuliah di Purwokerto, sangune pas-pasan. Kita kan nggak pernah mikir gizi, men. Iya, sama. Saya juga dulu, saya pernah Mas ngerasain. Saya dulu kan kalau uang saku itu kan 1 minggu. Per minggu ya? Per minggu. Kita nggak ada transfer zaman dulu. Pokoknya kuliah, pulang, Sabtu minggu di rumah, berangkat, baru dikasih uang saku. Kalau pulang, saya pernah Mas, kalau nggak pulang nggak dapat uang saku. Pernah. Nah terus kamu makannya? Saya pernah, saya dulu waktu awal kuliah masuk Mas, beneran. Saya emang ibaratnya sama orang tua itu nggak terus dijor. Terus saya uang saku itu 1 minggu 200.000 Mas. Sorry teman-teman, tadi kepotong ada ojek online ngirim roti buat teman-teman yang punya produk segala macam, kepengen endorse juga tinggal taruh aja di sini. Ini sih nggak endorse karena beli GrabFood biasa. Malah dikirim pakai Grab. Oke. Ya. Jadi cerita di Purwokerto, wah itu lucu banget pokoknya. Sebenarnya banyak yang harus diceritakan ini. Tapi cerita yang aneh-aneh kita edit. Kita sensor lah. Ini sebenarnya juga kurang rame nih Mas. Sebenarnya di Wonosobo juga masih ada David. Oh iya, David. David di mana sekarang? David mungkin dia sekarang lagi sibuk, dia juga sekarang hobi baru, dia lagi suka ini, mainan burung ini Mas. Merpati kolong. Bisnya masih? Bisnya masih. Aku ingat tuh gini, kamu udah balapan di era di bawah 2005. Terus aku nonton balap masih SMA ke kuliah. David itu sama Verano misalnya setar balap itu juga dia masih kecil tau. Itu dia masih berapa, kecil. Loh? Dia dulu sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Iya, mungkin kalau sekarang seumuran dia sekarang
under 12 tahun ya kalau sekarang mungkin ya. Iya, Ikut betul. balapan di ECU 12 tahun. ECU 12 tahun. Betul sekali. Nek yang tak inget si David itu nek start di motornya aja dipegangin Verano. Ya, betul. Berarti kalau David itu dulu, kalau sekarang berarti bener ya Mas, di under berapa? Ya kalau sekarang mungkin ikut ECU under 12 tahun ya. Masih anak-anak kayak anaknya Deddy Permadi, ya terus anak Henry kayak Nelson segala macam. Ya. Mungkin di usia segitu. Nah sekarang pembibitannya gila. Nah makanya kayak gini. Ini nyambung ke sekolah karena kalau kita bicara sekolah sekarang kan modern banget. Maksudnya nek sekarang ini gini. Jadi ada homeschooling, ada apa segala macam. Artinya sekolah untuk pembalap zaman sekarang lebih mudah. Betul. Nah, sekolahmu dulu gimana? SD, SMP, SMA? SD, saya dulu mulai agak suka kelihatan itu kan SMP. SMP sekitar kelas 2, Mas. Baru mulai balapan? Ya, emang saya dulu awalnya juga suka. Waktu dulu kan zaman ini kan balap liar ya, Mas. Oh, berarti balap liar dulu? Balap liar dulu, lah. Tapi berarti ortu nggak ngerti tuh? Awalnya dulu nggak ngerti, Mas. Nah, setelah saya ini kenakalan remaja tenanan nih. Kenakalan dulu. Nah, waktu itu Mas, saya nggak tahu kalau bapak ibu itu ngikutin saya dari belakang. Itu malam minggu. Jadi kamu jalan naik motor kemana-mana balapan liar, kamu ngertimu bapak nggak ngerti? Nggak ngerti. Lah mungkin dia dengar dari siapa, info dari siapa lah. Waktu itu malam minggu itu saya diikutin Mas dari belakang. Tapi saya nggak tahu. Kamu SMP? SMP. Kalau nggak salah kelas 2. Lagi aku kan juga belum ngerti. Maksudnya cerita awal mulamu jadi pembalap itu seperti apa? Berarti dari SMP? Dari SMP itu Mas. Awalnya dari inilah kebut-kebutan liar lah. Waktu dulu saya motornya, naiknya ini Mas, Impreza. Tahun berapa? Berarti saya SMP tahun berapa ya Mas? 2002. 2001 2002 ya SMP. Terus harus kenceng toh nek model sopo di anu iku. Kalau apa? Garap mesinnya. Saya dulu tetap sama Andika dari dulu emang. Saya dulu main di Andika itu dari kelas 3 SD, Mas. Masih kecil. Namanya sama Andika, cuma dia Andika Verano. Nah, kalau sebelum Verano itu dia terkenalnya kan Andika Gembel. Nah, itu dari dulu. Wah, itu rame nek misalnya kita bicara ada Verano juga karena sampai sekarang masih dia masih eksis terus. Oh, berarti sama Verano. Iya. Terus setelah ketahuan Bapak gimana? Nah, saya kan nggak tahu, saya diikutin tuh dari belakang. Nah, terus? Nah, saya sampai start, saya sampai finish selesai. Bapak ibu saya diem, tapi dia lihat dari jauhan. Tuh. Ini beneran loh. Beneran. Aku baru ngerti karena maksudnya kamu balap liar, yang ilegal ngono iku. Iya. Tapi Bapak sebetulnya ngerti. Sebelumnya tahu. Nah, terus? Setelah saya selesai, teman saya tuh bilang, ada Bapak gitu. Ada Bapak ibumu. Nah, seketika itu Mas. Seketika itu. Saya itu kayak mau nangis, takut dan nggak berani pulang. Nah, terus? Nah, saya nggak berani pulang kan. Akhirnya saya tidur tempat, kalau nggak salah teman saya dulu. Kalau nggak salah saya tidur kalau nggak tempatnya Kentung, yang dulu ikut sering saya ikut balapan yang gendut putih. Nah, kalau nggak di tempat tidur tempat Kentung, tempat Yudi. Saya tidur tempat situ. Oh, nah, ini lucu karena kamu balap liar, Bapak Ibu ngerti, tapi kamu nggak. Saya nggak tahu. Itu SMP kelas 2. Nah, setelah itu gimana respon Bapak? Respon Bapak lah setelah tahu itu, saya pagi pulang. Itu aja sama rasa takut. Takut Mas. Takut lah. Takut. Maksudnya entah nanti takutnya nanti saya dijewer, diapain. Saya pikirannya udah seperti itulah. Anak bandel. Iya. Saya itu takut. Nah, setelah saya pulang tak berani pulang. Dari mana? Ingat tadi malam ngapain? Akhirnya saya ngomong. Tapi kamu jujur? Saya langsung jujur. Mau bohong juga percuma karena Bapak juga tadi malam kan lihat. Nah,
kayak gitu akhirnya. Udah kepalang tanggung Bapak lihat. Ya ada tanggung, saya bilang, saya padanya bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya udah kalau emang kamu emang apa suka. Karena bapak saya juga dulu akhirnya dia cerita juga dulu sukanya seperti ini, seperti ini. Nah kalau emang mau fokus di situ, oke lah. Nah berarti kelas 2 SMP waktu itu kan, terus pertama balap di mana? Iki resmi loh ya, ini yang resmi. Saya resmi saya dulu ikut awal mula di Purbalingga. Saya bikin motor di Sun Motor sama Mas Edi. Saya masih ingat. Oh, tempat Edi SMS. Mas Edi SMS. Oh, berarti bikin motor di Banjarmasin. Awal mula di Mas Edi SMS. Ingat dulu waktu saya di sana kesana pertama bikin. Kan beberapa kali latihan. Duh, enggak, tapi kan gini, tak pikir kamu dengan basic teman-teman yang juga Jogja semua, tak pikir bengkelmu Jogja, lah kok malah bengkelmu saya awal di situ, ikut Mas Edi. Bikin 2 tak? Bikin 2 tak. Saya langsung dibeliin waktu itu 2002 Fish Air baru grass sama bapak. Terus di modif balap langsung di modif balap. Zaman segitu kan kalau standar velg standar semua, cuma ganti ban, ganti shock belakang, mesin karbu standar. Iya, waktu dulu porting lah dulu. Itu aja saya kan belum bisa ngerasain Mas mana motor. Ya kalau motor ibaratnya kenceng udahlah. Jadi beli motor baru dimodif di tempat Mas Edi. Mas Edi SMS saya dulu. Nah di sana akhirnya saya kan tambah bisa belajar dari ini. Roni Penguin, ya ingat tuh. Loh, zaman segitu Roni udah pakai underbun ya? Udah underbun. Pakai underbun di bengkelnya Mas Edi SMS, Banjarnegara. Naik pemulanya zaman segitu sama Adi toh? Sama Adi. Sama ya? Adi Banjar. Terus sama Adi Mandiri. Adi Mandiri. Terus siapa lagi? Ivan udah. Ivan. Ya betul, Ivan Banjarnegara. Saya event pertama itu ikut di Purbalingga itu masih pakai motor Mas Edi. Oh, masih dipinjemin motor. Betul. Terus? Saya join, kalau nggak salah join sama itu Adi, kalau nggak Adi Roni itu join motor. Nah setelah itu bapak bikin motor. Dilihat kok kelihatan berani kan. Nah pertama ikut event resmi finish ke berapa? Berarti kalau nggak nomor 7, nomor 8 tuh pertama kali ikut saya. Itu aja hujan deras. Berarti 2 tak terbuka apa saya kan dulu beda, ikutnya open Mas, terbuka. Nah, terus bapak bikin event pertama bisa finish ke 7, kalau nggak 7, 8 terus bapak bikin motor. Terus akhirnya berikutnya saya langsung beliin tuh Fish Air baru. Dimodif permak siap balap lagi yang kedua saya di Cilacap. Di bandara apa namanya dulu? Tunggul Wulung betul ya. Tunggul Wulung dulu. Betul. Benar di Tunggul Wulung Cilacap. Di bandara betul. Itu motor sendiri sudah? Udah motor sendiri. Finish berapa? Saya jatuh. Nggak finish. Jatuh. Saya ikutin cuma 1 kelas. Karena bebek pemula ya. Bebek pemula dulu. Terus lanjut ikut event sampai kelas nasional, sampai OMR Yamaha. Saya ikut 2000 berapa berarti? Berarti itu udah mulai kelihatan ini sekitar 2004. Bengkelnya masih Mas Edi? Saya udah pindah. Saya masuk lagi ke bengkel Wonosobo. Dulu sama Om Bob. Oh iya. BMC lah. Itu juga yang masih saudaraan sama si Mas Edi. Itu saya ingat. Sama Om Bob. Sama Om Bob. Nggak lama habis itu udah event di Banjarnegara. 2000 berapa? 2000. Berarti 2004 2005. Tahun-tahun sekitar itulah 2004 2005 saya ketemu sama Pak Deru. KT. Nah, nggak sengaja ternyata Mas Andika kan udah Verano. Akrab nih sama Andika Verano nih. Verano. Ya, lah terus saya diajakin lah masuk ke bengkel KT.
Berarti momentum 2004-2005 itu kamu baru ke KT. KT zaman dulu kan sangar banget. Florianus Roy dulu. Roy itu pemula. Masih pemula. Itu masih pemula. Roy, kalau kamu nonton dulu kamu balapannya sama Aon. Idola saya dulu waktu saya masuk bengkel KT. Oh, jadi KT Arinco dulu. Florianus Roy pemula. Nek nama tim dulu gini, yang tak inget kamu kan Putra Sadeli. Iya. Itu apa itu? Putra Sadeli itu apa? Gini Mas, sebenarnya Sadeli itu kan nama Mbah Kakung saya ya Mas. Oh, nama leluhur berarti. Nama leluhur lah. Dulu kan gini lah. Dulu ya Pak D saya juga suka otomotif juga. Nah, bapak saya juga suka. Dulu kan gini Mas, istilahnya kalau Mbah Kakung saya itu kan dulunya itu komandan batalion Mas di Bojong. Bajong Purbalingga. Bojong Purbalingga dulu itu komandan batalion di situ. Wong sangar itu zaman dulu. Wong sangar. Nah, setelah itu nggak sengaja nih lagi kumpulan apa dulu keluarga, terus udah ini aja Sadeli ya, terus dikasih nama lah Putra Sadeli. Cuma gini ya yang tak lihat, aku kan masih jadi penonton di bawah 2007 aku masih jadi penonton, belum jadi jurnalis. Masih SMA ya? Masuk kuliah awal 2004 aku udah masuk kuliah. Tapi kan masih belajar motret, terus kamu ikut. Yang tak lihat adalah, yang tak ingat, kamu balapan OMR Yamaha di Purbalingga waktu itu hoki sama Bimo Octavianus di Star motornya hitam putih. Iya, betul. Doni Tata masih pakai Jupiter Z, masih 5TP dulu. Wawan Hermawan masih pemula kalau nggak salah atau iya, Wawan, Jojon Ari, Florianus Roy itu masih pemula. Masih pemula atau zaman tahun segitu. Nah, kamu yang tak lihat pas di OMR Yamaha Purbalingga tahun 2005, aku kan udah mulai belajar motor. Ya. Masih pakai film kita kokan segala macam. Aku udah lihat kamu tuh balapan, maksudnya lawanmu itu bukan lawan kelas lokal. Iya. OMR Yamaha kan nasional. Terus saya ingat, saya dulu jatuh, saya patah. Oh, bebek pemula. Tulang bahunya saya patah. Tapi gini, maksudnya kamu waktu itu kan juga patak belum banyak karena banyak. Kenalan patak waktu itu kan baru 2005 lah udah mulai ada patak. Cuma iya. terakhir ada underbone aja kita kan 2005 masih. Itu terakhir 2006 udah full. Udah full. Betul. Udah full patak 110 terus ditambah patak 125 waktu itu kan untuk kelas hidup lah. Iya. Lawan-lawanmu pas tak lihat di OMR Purbalingga tahun 2005 adalah lawan-lawan yang bonafit. Iya, betul. Timmu yang notabene Privater. Sadeli, terus dan balapannya kan nggak cuma Fish Air toh, maksudnya kamu pakai ini juga atau pakai Satria 2 tak? Saya juga dulu pakai Satria 2 tak. Saya pernah Mas, ini cerita sedikit. Berarti ini kayak iki. Juli 2005 sirkuit Mandala Krida juara 3 bebek 2 tak. Suzuki Satria Pemula Open juara 3. Ini event gede banget. Nah, ini Mas, saya beli Satria itu Mas. Saya bikin motor Satria itu sebenarnya awal itu nggak sengaja. Lah kok gini. Jadi motor itu habis punya teman itu motor habis kecelakaan tuh Mas. Satria itu. Maksudnya kecelakaan di jalan umum. Di jalan umum. Terus dibeli. Sebelumnya belum dibeli Mas. Ya udah daripada ini motor ngeliatin, katanya ini yang pakai kan meninggal. Yang bikin Andika. Oh, Verano. Nah, itu dengan budget sangat minim. Jadi kamu turun di kelas 120 cc OMR Satria waktu itu nggak sengaja? Nggak sengaja. Maksudku gini, itu kan kamu di era di bawah 2005 kan dua tak semua. Iya. Terus berarti kamu nggak sempat mencicipi 4 tak? Di tahun itu saya belum. Nah ya maksudnya kamu kan jadi kayak seolah-olah spesialis 2 tak karena naik PCR di 110 cc pemula. Iya, betul. Di tahun itu rombongannya siapa arane? Berarti Anang Prabowo, Franus Roy bahkan masih pemula. Jojon juga masih pemula kok. Jojon pemula. Deddy Permadi kayaknya udah sidit. Deddy Permadi waktu itu ternyata lihat dia ikut
zaman tahun itu ikut Arya. Arya, Gading, Putra Gading juga masih pemula itu. Cross Gading Astrada, Astrada. Cross Gading. Cuma si Cross Gading kan kalau dulu dia udah senang patak. Di awal-awal dia pakai Shogun, terus terakhir smash. Tapi kamu masih tetap ikut fokus di dua tak kayak Satria. Iya, saya sempat bikin juga apa dulu ya, Shogun juga. Terus? Tapi emang dulu itu kan karena fokusnya saya juga di dua tak, jadi kayak nggak gimana ya mas, nggak fokus lah ya, nggak bisa. Belum apa ya, belum familiar kali waktu itu ya. Karena belum familiar. Tapi nek kita bicara kenceng-kencengan, bahkan untuk 4 tak di tahun itu kan belum sekenceng Belum kayak sekencang sekarang. No? Iya betul. Jadi kayak masih apa ya mas? Masih coba-coba lah gitu. Ya. Kamu tuh sampai sidet gak sih dulu? Saya enggak. Saya itu sebenarnya dulu SMA kelas 3 juga agak berhenti agak lama. Agak lama. Awal-awal kuliah saya aktif lagi. Oke. Kita di Purwokerto itu. Purwokerto agak mulai aktif lagi. Setelah itu 2011 saya udah total. Kayak kita ketemu di Kebumen 2008, 2009. Kamu kan ikut Suzuki Magelang itu? Saya ikut Suzuki Magelang. Nah, itu berarti kamu lagi belajar 4 tak. Saya lagi belajar 4 tak. Naik smash sama siapa namanya? Siapa? Smash dulu sama Dimas BBM terkenalnya. Dimas Widyastawa. Dimas Manual Tech. Ya. Terus satunya Ananto. Ananto Rizka. Terus Semarang satu lagi dulu si Filipus. Oh, Filipus Roni. Ya, Filipus Roni itu dulu. Aduh, ini cerita lawas tuh. Iya. Lawas beneran, karena untuk kayak anak-anak sekarang nggak ngerti orang-orang itu bahkan nggak inilah udah. Ya ini maksudnya yang tak bilang, ini yang bikin kita kangen cerita-cerita lawas ya, cerita tentang road race zaman lama yang bahkan anak-anak sekarang nggak ngerti. Nggak ada yang ngerti, betul. Boro-boro 150 cc karena zaman itu cuma ada bebek 2 tak, 4 tak 110, 4 tak 125. Iya. Era-era Suzuki gila kan juga dari tahun 2001 sampai 2005 atau 2005 ya. apa 2006 gitu kan. Iya, betul. Itu Suzuki lagi gila, Bang. Saya 2008 tuh kan masuk Suzuki itu. Oh, tapi 2008 Manual Tech juga masih Suzuki itu masih Ardi Satya, Ananto Rizka, terus sama Dimas Widyastawa. Dulu pemulanya kan itu. Sidetnya kan pakai Ardi Satya. Satunya sama kalau nggak salah Dedi Permadi. Kayaknya. Dedi pernah, Acevedo pernah di Manual Tech juga. Terus zamannya Dimas Widyastama itu kalau tak inget-inget tahun 2005 bareng Feriando. Feriando, betul. Bareng Feriando, budek Yuju motornya kuning gitu. Sama biru kayaknya kalau nggak salah. Setelah ke eranya Acevedo, Dedi Permadi motornya jadi biru. Betul. Manual Tech jadi biru. Nah, berarti 2 takmu dipegang 110-nya sama Pak Deheru KT. Nah, 120 mekanik sendiri. Akhirnya saya juga dulu, Satria juga akhirnya masuk ke Pak Deheru juga dulu. Loh, emang Pak Deheru dulu nggak semuanya Yamaha? Sebenarnya fokusnya di Yamaha dulu ya. Oh, baru ngerti malah. Iya. Lah akhirnya dulu saya sekalian masuk Satria tak bawa ke situ, sepaket. Iya. Akhirnya juga dulu kan tambah kenceng. Tapi kalau kita bikin Satria, kita bicara ruang lingkup zaman dulu ya, ini yang bikin seru. Maksudnya kayak cerita-cerita kamu bahkan pemula bareng si Branus Roy itu seru banget. Kalau di Suzuki dulu yang ramai dulu kan ada Salmaonic. Siapa? Salmaonic timnya Salmaonic. Oh iya Salmaonic ada. Putra Jambu. Putra Jambu. Solo Suzuki Dik Jateng. Mas Diki Setiawan. Terus satunya lagi juga Manual Tech kan masih Ibnu Sambodo. Pak D. Terus satunya dulu yang pembalapnya Aceh, mekaniknya siapa lupa. Aceh itu dulu siapa ya?
Saya lupa namanya. Tim dari Jogja. Jogja juga. Tapi dia yang bawa dari Aceh. Pembalapnya saya lupa. Kalau nggak Zulkifli, Zulfikar tuh. Nah, Zulfikar dulu kan dia motocross toh. Iya, lah dia kan sempat terjun di road race juga. Road race aku lupa ingat, maksudnya kita jadi cerita membuka memori lama. Iya. Tapi ini lucu. Dulu juga sempat tuh Salmonik pembalapnya juga dulu kan meninggal dunia. Itu final Kejurnas di Sentul kayaknya. Meninggal. Oh, iku. Adiknya Asep Eko. Oh, alah. Kamu adiknya Asep Eko. Saya lupa namanya. Ya, aku ngerti, bener-bener. Bentar. Iku cerita Kejurnas, final Kejurnas di Sentul, dia nabrak numpak Satria dia kalau naik Satria, iya, dia naik Satria. Dia jatuh. Iya, adiknya Asep Eko. Duh, saya lupa namanya. Itu lawas banget lah. Lama itu udah lama. Nah, era Simbah awal-awal Pantang. Simbah, saya Triwahyudi ya. Dulu Triwahyudi, dulu kan sempet naik motor Cina. Itu tahun berapa ya? Saya lupa. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Thank you banget, Bron. Terima kasih sekali nih, waktunya juga udah sampai ke rumah saya. Lagi dingin, lagi musim hujan juga. Cuma ini jadi pengobat rindu karena aku kangen banget ketemu teman-teman lama, apalagi teman-teman pembalap, terus cerita-cerita masa muda kita yang seru banget. Next, dari yang paling jelek sampai yang sekarang ini. Nah, semoga juga saya pengen banget nih untuk wilayah Jawa Tengah, DIY khususnya ya. Nah, ada inilah X-Rider juga ya. Doakan Jawa Tengah. Semoga DKRO bisa tetap memberikan konten-konten keren. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton kasih masukan, kasih ide karena ini adalah video pertama. Bahkan untuk video hari ini kita belum punya namanya apa. Jadi yang punya ide keren-keren tinggal isi kolom komentar. Nanti bakal kita baca-baca karena ini adalah konten ngobrol bareng pembalap yang perdana. Oke? Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao.